Meski Pemprov DKI Jakarta melarang perlombaan 17-an di masa PPKM level 4, warga di Johar Baru, Jakarta Pusat nekat menggelar perlombaan 17-an. Perlombaan diikuti anak-anak, menimbulkan kerumunan dan rentan menjadikan klaster baru penyebaran COVID-19. Puluhan anak di bawah usia 12 tahun meramaikan beragam perlombaan 17 Agustusan yang digelar warga di RT 08 RW 12 Johar Baru, Jakarta Pusat. Beragam perlombaan digelar panitia mulai dari balap lari, memasukkan bendera ke dalam botol, adu cepat mengemas batang korek, futsal hingga menggigit sendok dan uang koin. Penyelenggaraan lomba di masa pandemi COVID-19 mengabaikan protokol kesehatan. Selain menimbulkan kerumunan, hampir semua peserta lomba dan penonton tidak menggunakan masker. Ketidakpatuhan mereka pada protokol kesehatan rentan menjadi klaster baru penularan virus corona. Seperti lomba menggigit uang koin, seluruh peserta lomba berebut mengambil uang koin dengan menggunakan mulut. Panitia mengaku telah mendapat izin dari pengurus RW untuk menggelar lomba 17-an yang bertujuan untuk menghibur anak-anak dan warga. Sebelum menjalankan ini kan Pak, saya juga kan udah minta izin sama wakil RW. Dan katanya kita bilang kan saya minta izin sama wakil RW selama nggak ada surat kok katanya gitu. Aman-aman aja, boleh lanjut lah. Ya udah saya lanjut. Kasih asupan vitaminnya lebih banyak buat anak-anak. Habis kalau dilarang-larang juga kan anak-anak jadi stres kasihan. Di 2 tahun nggak ikut. Tapi ada rasa khawatir nggak sih Bu? Khawatir sih ada. Ayo hitung sama 5 mundur. Anak-anak juga kan. Tapi udah dikasih vitamin C, vitamin tambahan dari puskesmas juga kan dapat. Penyelenggaraan lomba 17 Agustusan selama perpanjangan PPKM level 4 dilarang Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan perlombaan rentan menimbulkan kerumunan dan banyak mengikut sertakan anak-anak di bawah usia 12 tahun yang belum divaksinasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kondisi yang sama juga dihadirkan oleh warga Tangerang Selatan, Banten yang nekat menggelar lomba 17-an. Dan lomba tersebut digelar melibatkan anak-anak tanpa protokol kesehatan. Warga Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten antusias menggelar perlombaan memeriahkan Hari Kemerdekaan pada Selasa siang. Berbagai perlombaan digelar melibatkan anak-anak. Meski dalam jumlah kecil warga, ironisnya lomba digelar tanpa protokol kesehatan. Dan banyak warga termasuk anak-anak tidak mengenakan masker serta tidak menjaga jarak. Tidak hanya di Kecamatan Setu, hal serupa juga terjadi di Kampung Pulo, Kecamatan Pondok Aren. Kerumunan warga terlihat saat menggelar perlombaan. Bahwa warga kita tetap masih membutuhkan namanya hiburan untuk anak-anak. Kita hanya mengadakan untuk khusus anak-anak. Tidak lebih dari dan tidak terlalu besar untuk acara ini. Karena acara seperti ini dilakukan setahun sekali. Walaupun diadakan, pasti warga protokol kesehatan. Padahal sebelumnya Pemkot Tangerang Selatan sudah melarang perayaan perlombaan di tengah pandemi COVID-19. Pemkot Tangsel bahkan mengeluarkan surat edaran agar warga patuh terhadap larangan perlombaan. Dari pemerintah terpaksa harus diubarkan. Ya, karena memang aturannya seluruh Indonesia saat ini tidak boleh mengadakan lomba-lomba yang menimbulkan kerumunan. Pemkot Tangsel mengimbau lomba digelar secara daring untuk menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Begitu pula warga Asahan, Sumatera Utara nekat menggelar lomba dayung sampan untuk memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Lomba dihadiri ratusan warga tanpa protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan. Teriakan ratusan penonton dari pinggir sungai menambah keseruan lomba dayung sampan di Silau Laut, Asahan, Sumatera Utara, Selasa siang. Terlebih saat sampan peserta lomba nyaris bertabrakan, membuat ratusan penonton tertawa dan berteriak. 40 peserta antusias mengikuti lomba dayung sampan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sayangnya pelaksanaan lomba dilakukan tanpa protokol kesehatan. Ratusan penonton dan peserta tidak mengenakan masker serta tidak menjaga jarak. Lomba dayung sampan menimbulkan kerumunan massa dan berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.
Kitanya yang depan melintang-melintang. Hah? Melintang-melintang. Melintang-melintang. Kayak terus gitu. Dan pelanggaran lah. Kalau untuk dayungnya sendiri Pak gimana Pak? Gampang, aman. Karena air gelombangnya rata. Ada kategori dewasa, kemudian ada kategori remaja. Di kategori dewasa ada sekitar 40 grup, kemudian di kategori remaja ada sekitar 14 grup. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah yang salah satu poinnya berisi larangan menggelar lomba dalam peringatan kemerdekaan. Kegiatan lomba berpotensi menyebabkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Perlombaan hanya diizinkan digelar secara virtual. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.